Halo yang udah join. 13 orang. Hai. Sip, thank you Fari. Ini lagi di kantor sendirian nih. Kata anak-anak kantornya haunted. Jadi kalau kalian ada join boleh pakai emoji hantu. Go Mager Buster. Halo semua. Thank you udah join hari ini, udah nyempetin waktu jam 8-nya. Sangat excited untuk memulai Element Talks. Kita akan mulai 2 menit lagi pas jam 8 ya. Jadi ini suasana kantor nih, ini kantor DRB. Kita supply food ingredients. Ini tempat biasa, kalau di belakang rame, ini adalah tim finance. Dan hari ini saya sendirian, ada beberapa orang sih di atas. Cuma kalau di lantai ini sendirian banget. Apa kabar nih semua? Sehat-sehat? Mana yang udah ikutan? Mana yang ikutan Mager Buster kemarin? Iya, makanya karena banyak hantunya, ini salibnya banyak, ada di sini, nanti ada lagi di belakang, ada lagi di atas, gitu. Jadi rame, penuh dengan perlindungan. Kantornya di daerah Kebon Jeruk, Pak Mardi. Kapan-kapan main-main kemari. Halo. Oke, thank you banget yang udah kasih pertanyaan-pertanyaan selama beberapa hari terakhir. Ini udah kita rangkum dan akan saya jawab. Tapi karena saking banyaknya, mungkin ada beberapa ya pertanyaan-pertanyaan kalian yang nggak sempat saya jawab ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang udah dipilih nih udah bagus-bagus. Kita bisa, semoga kalian bisa makin mengenal saya juga. Dan semoga saya juga bisa membanggakan Kalimantan Barat. Saya adalah wakil Kalimantan Barat di The New Element of the Year 2021. Nama saya Nino dan kita bisa mulai Element Talks kita hari ini. Oke, pertanyaan pertama. Ini pertanyaan dari Pramuaga dan pertanyaannya unik banget. Kategori pertama adalah fitness. Kalau dilahirkan kembali jadi alat gym, pengen jadi apa dan apa alasannya? Kalau saya dilahirkan kembali jadi alat gym, saya pengen jadi alat yang berguna dan dapat dibeli semua orang atau dapat dipunyai semua orang. Habis itu juga kuat dan semua orang bisa belajar. Yaitu saya pengen jadi badan manusia, karena badan kita sendiri adalah alat gym yang paling oke. Nah, buat kalian yang kemarin ikutan kelas Mager Buster pasti udah tahu kalau kita bisa olahraga cuma dengan badan kita sendiri. Dan kalau kalian yang belum ikutan, make sure kalian ikutan karena ada eventnya di Bali, Jakarta, dan Jogja. Oke, pertanyaan kedua, gimana Mas Nino ada work-life balance, running business, jadi ACCA, entrepreneur, punya vlog juga, dan masih punya waktu untuk olahraga? Ini pertanyaan dari Pak Akston Salim. Saya sebenarnya bisa balikin pertanyaan ini ke Pak Akston juga. Jadi kalau buat saya, terutama untuk dalam hal pekerjaan, saya mengintegrasi misi saya dengan apa yang saya suka dengan kerjaan saya. Jadi misalnya kalau misi saya adalah membantu sesama gitu. Nah, makanya pekerjaan saya juga harus ada sebagian besar ke arah sana. Seperti juga misalnya dengan Bumi Hostel, saya ingin membantu orang-orang supaya bisa bekerja untuk belajar hospitality. Nah, saya buka Bumi Hostel. Saya ingin orang-orang sehat, oke, saya buka Bumi 1. Terus kalau misalnya ACCA, saya tetap menjadi akuntan, saya mengajarkan sharing, jadi mentor untuk orang lain. Dan semua ini kelihatannya sibuk ya, kelihatannya banyak, tapi saya tuh nggak pernah lakuin semua sendiri. Saya tentu saja didukung sama banyak tim, kayak di sini misalnya ada banyak tim di belakang saya yang mensupport saya. Di Bumi Hostel juga ada manajer yang sangat capable. Di ACCA juga. Dan kalau misalnya waktu untuk olahraga, selalu pilih tempat olahraga yang dekat dengan dimana kalian beraktivitas. Kalau di tempat saya, gym saya itu cuma satu belokan aja dari sini, cuma 5 menit. Jadi nggak ada alasan buat skip, karena kalau mau pulang harus lewat. Jadi mau nggak mau
harus lanjut. Oke, nah itu caranya action, jangan malas-malas. Pertanyaan selanjutnya masih di kategori mengenai diri saya, Wayang. Ini dari The Pineapple King. Okay, after being placed as top 24 TNLOTY 2021, do you think this is a challenge, a reward, or a privilege, and why? Menurut saya ini semuanya. It's a challenge karena banyak banget grand finalis yang keren-keren. Kalau kalian lihat dari top 50, banyak banget orang yang inspiring. Nah, top 20 ini bahkan lebih challenging lagi karena semua orang punya edge masing-masing. Dan ini juga pengalaman pertama saya ikutan Elemen of the Year. Teman-teman saya dulu banyak banget ikut waktu tahun 2010-an kalau nggak salah. Nah, ini saya kayaknya paling terakhir yang ikutan. It's a reward karena dipercaya membawa nama Elemen. Seperti kegiatan kemarin, kita membawa nama Elemen, kita membuat orang sehat. Dan itu adalah reward yang sangat sangat oke karena kita bisa memperkenalkan gaya hidup sehat dengan partneran dengan sebuah brand yang udah 20 tahun. Dan itu keren banget menurut saya. Dan it's a privilege karena ini adalah platform yang luas. Kita ada 103 viewers sekarang, kan gila banget. Ini adalah platform yang bisa menjangkau banyak orang di Indonesia. Dan apa yang kita punya, values yang kita punya, kita bisa sebarkan value positif itu ke orang-orang banyak juga. Oke, nah lanjut nih. Ini pertanyaannya sedikit lebih berat mengenai hidup. Ini saya gabungin ya. Jadi ada pertanyaan dari Gali Hasmoro. Untuk menjadi seseorang yang percaya diri tentu harus tahu kelebihan, keunikan, kekuatan, power dalam diri sendiri. Share dong kekuatan apa yang ada pada kamu yang bisa kamu jadikan bekal untuk memenangkan ajang Elemen of the Year 2021. Dan dari Critical Pageantry, what is the most important lesson you learned in your life and how would you apply it as your time as Elemen of the Year 2021? Pertanyaan yang ketiga, when 21, for you, what's the most important thing that can make you go far in life? Nah, 3 pertanyaan ini berhubungan, jadi akan saya jawab bersamaan ya. Pertama, itu sangat penting untuk kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Dan kalau kita udah tahu kelebihan dan kekurangan kita embrace kelebihan dan kekurangan kita itu. Jadi kalau misalnya di bisnis ada namanya SWOT analysis. Nah, ini saya selalu ajarkan semua orang. Kalau misalnya kamu make decision, do SWOT analysis. Kamu lihat strength, threats, weakness kamu tuh apa. Karena dengan itu kamu bisa tahu kamu mau ke arah mana nih, kamu gimana strateginya untuk lanjut. Karena kita nggak bisa terus-terusan di zona aman kan. Kalau kamu terus-terusan di zona aman, kita nggak akan berkembang. Dan sebagai orang, kayak terutama saya suka challenge diri saya sendiri. Kalau saya udah berasa saya di zona nyaman, saya harus maju satu langkah. Saya harus menciptakan sesuatu yang baru, gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya kamu udah melakukan sesuatu, celebrate small milestone. Mau kamu bangun tidur, mau kamu buat kopi, celebrate with something. Love yourself. Habis itu kalau misalnya kita udah dalam posisi yang lebih baik, adalah tugas kita atau kewajiban kita juga membantu orang-orang sana. Maka itu perlu juga buat kita jadi mentor untuk orang-orang lain. Nah, misalnya kalau kalian lihat dari Elemen of the Year tahun-tahun sebelumnya, banyak banget yang jadi mentor, jadi health influencer, jadi memberikan vibe positif di saat mereka posting. Nah, itu pentingnya kita lift other people up. Dan ini bekal saya buat hidup, dan juga mungkin saya lanjutkan selama kita jadi ini grand finalis Elemen of the Year, dan tentu saya selanjutnya, dan amin ya kalau misalnya menang. Cuma kalau nggak at least saya sudah bisa menginspirasi teman-teman semua yang ada di sini. Nah, itu udah cukup, menurut saya udah cukup buat saya senang sih. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus banget. You think you were born into privilege? If yes, what is it? Why do you think there are some role models that hard to accept that they have privilege in life? Do you think public figures should embrace their privileges to their audience? Dan menurut saya, semua orang pasti punya different kind of privileges yang mereka dapat di hidup gitu. Karena semua orang itu spesial, semua orang itu unik. Termasuk juga saya, termasuk juga kamu semua.
antara itu race atau itu status, antara itu education, atau itu gender dan lain-lain. Banyak sekali privilege kalau misalnya kita bisa melihat dari diri kita sendiri. Yang terpenting adalah kita understand what our privileges are. Habis itu selain kita understand dan kita embrace, kalau misalnya kita berasa kita punya privilege, adalah kewajiban kita untuk menggunakan privilege kita itu untuk membantu orang lain gitu. Kalau misalnya dalam kasus saya bisa belajar keluar, saya bisa kuliah sama kerja di luar. Nah, saya pakai privilege saya itu untuk misalnya kerja di sini, saya aplikasikan apa ilmu saya yang udah saya dapat dari luar, saya aplikasikan di situasi di Indonesia, atau misalnya secara mikro adalah di company saya sekarang, atau saya aplikasikan juga misalnya waktu saya bekerja di HP, saya bekerja dengan semua cloud. Nah, saya aplikasikan itu di bumi karena saya bisa manage bumi dari mana aja karena semuanya cloud based. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah contoh kecil aja, pasti banyak banget privilege yang kita punya. Nah, ini pertanyaannya ada satu lagi dari Eric Akmal 87. Things don't always Eric Akmal 87. Oh, sorry. What is the hardest truth that you have had to accept that made you stronger? Nah, ini menurut saya adalah pengalaman saya di bikin bisnis nih, bikin UMKM. Kalau misalnya dulu ya waktu muda gitu kita punya idealis yang sangat, saya mau menyelamatkan dunia gitu. Tapi nggak semuanya berjalan kayak apa yang kita mau gitu. Kita kadang harus menerima kalau misalnya kadang ada ombak besar, kita mungkin harus tunggu. Ada juga dimana kamu melihat kita ada kesempatan, berarti kamu harus maju gitu. Nah, itu yang membuat kita harus bisa sebagai manusia ya, harus bisa beradaptasi dengan segala situasi. Jadi nggak harus idealisme kamu itu lurus, kadang kamu harus berbelok, tapi nanti kamu akan mencapai goal yang sama. Dan menurut saya semua pengalaman apapun itu, menurut kamu mungkin sekarang ini pengalaman apa sih, kayak kita ngabisin waktu nggak apa-apain, tapi sebenarnya nanti di kemudian hari akan berguna, percaya deh, karena saya banyak banget mengalami pengalaman kayak gitu. Ini kategori things I learn and believe in. Ini udah mulai menarik nih karena pertanyaannya adalah mengenai hidup. Pertanyaan dari Marvin Sulistyo. Apa arti hidup seorang Nino? Dan apakah Nino suka dengan prinsip hidup stoikisme? Ini saya gabungin ya karena ada dua pertanyaan lagi yang kira-kira sama. Satu lagi dari Pak Iman Usman. Mas Nino, what is your purpose in life? How do you align that purpose in how you make life decisions? Satu lagi dari Alif Wibowo 1996. How do you maintain your dream and make sure you can achieve it? Kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan Marvin, saya nggak punya opini mengenai stoikisme karena saya juga kayak baru dengar kayak 3 hari yang lalu. Tapi saya orang yang embrace life to the fullest. Jadi kalau misalnya hidup cuma sekali, kenapa kita harus stick ke satu box aja gitu? Kenapa kita nggak bisa write our own story? Kenapa kita nggak bisa mikirkan, berimajinasi, habis itu I think we can do that gitu loh. Dan kalau kamu punya mimpi itu nggak harus seumur hidup kamu tuh mimpinya cuma itu aja gitu. Yang saya mimpiin mungkin 10 tahun lalu beda dengan saya mimpiin sekarang, tapi ya itu nggak apa-apa, it's fine. Kamu bisa realisasikan cepat atau kamu bisa realisasikan pada saatnya. Tapi setia dengan visi dan misi kamu. Kalau misalnya kamu hidup, kalau kamu bisa berasa punya calling, it's okay, stick with the calling. Tapi mungkin nanti ada yang lebih baik lagi dan kamu open to any plans. Karena life would give you anything, honestly. Waktu cari rumah buat bumi itu udah, bumi hostel ya, waktu cari rumah tuh udah sampai pusing. Tapi emang jodohnya di sana gitu. Dan saya percaya banget yang namanya divine intervention, ada aja yang selalu membelokkan kita ke arah yang memang seharusnya. Dan kita harus bisa mendengar apa kata hati. Itu penting sekali.
Dan of course, kalau misalnya kamu, saya ulangin lagi, kalau misalnya kamu udah dalam posisi yang lebih baik, hidup ini akan lebih bermakna kalau kamu juga memberikan kesempatan ke orang lain untuk achieve yang sama dengan kamu. Dan jangan takut buat kolaborasi dengan orang-orang lain yang punya visi dan misi yang sama dengan kamu. Nah, itu yang saya rasain waktu saya pernah tinggal di Jogja. Oke, pertanyaan selanjutnya ini adalah masuk kategori making things happen and things I'm passionate about. Semoga saya nggak kayak ini ya, kayak berlinangan air mata, soalnya ini udah mulai kayak things I'm passionate about. I'm so passionate about things that I do. What is one job, cause, activity that could you get out of bed happily for the rest of your life? Ini pertanyaan dari Carmel. Wow. I think kalau misalnya, karena saya selalu bangun ya kayaknya happy because I know that I'm doing something that makes people smile. Kayak mau di Bumi Hostel, waktu bangun pagi jam 5 ngepel, terus dibilang kayak hai, saya dipikir, kadang saya sering banget dipikir kayak staff bersih-bersih gitu. Tapi dapat hai itu and a smile makes me really happy gitu. And I would do that for the rest of my life. Kalau di sini di DRB ya kayak karyawan saya, tim member saya, kalau misalnya mereka smile, mereka happy gitu, saya juga happy banget. Jadi things that I'm doing right now are making me happy, that I could do it for the rest of my life. Pertanyaan selanjutnya, terus jadi kayak rada-rada reminiscing gitu. What's your inspiration behind Bumi Hostel? Nah, ini saya satuin pertanyaannya Kelvin Wongso dengan pertanyaannya Aryo WBSN. The idea, story behind Bumi Hostel. Bumi Hostel itu saya ciptakan sekitar 8 tahun lalu. Waktu itu saya ingat inspirasinya adalah waktu saya sering banget liburan ke Bali. Dan Bali itu dulu waktu growing up itu rumah kedua saya. Jadi sorry terputus sedikit. Jadi balik lagi ke what's your inspiration behind Bumi Hostel. Nah, kalau misalnya dulu saya pernah ke Bali, abis itu saya ngeliat di belakang sebuah pulau ya, itu isinya sampah semua. Terus saya mikir, wow, ini tourism really brings a lot of garbage ya, kayak banyak waste gitu yang ditaruh dan nggak pernah diapa-apain gitu. Nah, inspirasi saya adalah membuat saya mau buktiin nih kalau misalnya hostel itu bisa sustainable loh gitu. Nah, itu pertama kali, makanya pilarnya adalah sustainability. Kita harus punya garden, kita harus compost, reduce waste, kita kerjasama sama pemulung buat gelas, botol-botol air mineral, itu semua kita recycle. Apa yang kita bisa recycle, kita recycle. Jadi itu makanya kita sangat stick ke sustainability karena kita melihat impact-nya ke environment. Setelah itu saya pengen nunjukin hospitality Indonesia itu kayak apa. Masa kita didikte sama orang luar sih mengenai hospitality Indonesia, padahal Indonesia dikenal sebagai orang yang ramah. Gimana cara kamu mengenalkan Indonesia tanpa ada wayang, tanpa ada batik? Gimana caranya orang merasa this is Indonesia gitu? Nah, itu adalah makanya hashtagnya Bumi Hostel itu adalah hashtag stay true. Artinya kita stay true ke esensi hospitality budaya Indonesia itu kayak apa? Kayak kita menyapa, kita bilang terima kasih, kita juga jelasin sejarah Indonesia itu kayak apa. Dan selalu kita mengedukasi tamu-tamu kita mengenai Indonesia, mengenai Jawa, mengenai Yogyakarta. Karena kebetulan Bumi Hostel terletak di kota gede, daerah tertua sebelum ada kota Yogyakarta. That's a fun fact. Oke, lanjut. Masih di kategori things I'm passionate about. Bagaimana kamu mendeskripsikan diri kamu saat kamu sedang berada di alam? Seru. Pelajaran apa yang kamu ambil untuk mengembangkan diri setelah melakukan perjalanan tersebut? Ini adalah pertanyaan dari Evan Kabayan. Oke. Nah, ini elemen saya banget sih kalau di alam itu. Nah, di alam itu kadang saya berasa, wow, kita tuh kecil banget ya. Kita tuh kayak
masalah kita tuh kecil sekali dengan semesta ini gitu. Kayak kamu berasa overwhelmed dengan adanya Milky Way. Kalau kamu lihat foto saya kayak kapan hari lalu Milky Way, terus habis itu kamu ngeliat angin bergerak, kayak kita berasa kita tuh being taken care of so much dari universe, dari alam. Nah, dengan melihat itu kita tahu kalau misalnya kita tuh nggak bisa kontrol semuanya, kita tuh cuma bagian kecil, dan kita tuh kadang harus let life happen, biarin, karena semesta itu udah menjaga kita gitu. Dan lagu yang saya suka nih kalau misalnya menggambarkan ini ya, kalau misalnya lagi di alam, itu Circle of Life. Circle of Life. Kalau misalnya ada tahu liriknya, it's a circle of life and it moves us all. Jadi itu yang menurut saya kalau misalnya di alam tuh saya biasa dengerin itu sih, sambil kayak berasa tersentuh. Oke, lanjut. Ini pertanyaan dari Fanny Christina nih. Fanny Christiana, selain adventure trip, suka model liburan seperti apa? Saya sangat suka ke museum. Kamu ajakin saya ke Louvre, saya bisa habisin 1 minggu di sana. Ajakin saya ke British Museum, berhari-hari. Saya bisa ngeliatin Rosetta Stone kayak sekitar 2 jam. Atau kayak di Temple Hammurabi itu saya suka banget, karena menurut saya ini gila sekali. Ada peradaban kayak gini. Dan amazing things, kalau misalnya filosofi dunia, itu diciptakan semuanya kurang lebih pada saat yang sama. Dan itu saya baru baca kemarin. Kayak asal-usul religion. Habis itu saya paling suka juga duduk makan-makan enak. Makan enak, ngopi, mau makan, yang penting santai. Habis itu cuma ngeliat orang lalang, itu saya suka banget. Habis itu saya juga suka nonton pertunjukan seni. Kalau kamu ngajakin saya ke Bali, kita tur pertunjukan seni sekitar Ubud, saya mau banget. Karena saya sangat suka nonton orang, kayaknya itu truest form of art adalah pertunjukan, karena kamu nggak bisa beli. It's all about experience, dan always invest in experience about yourself. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Sebagai seorang traveler, apa yang bakal kakak sampaikan ke orang-orang luar negeri tentang Indonesia selain keanekaragamannya? Ini pertanyaan dari Aulia Refendi. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah Indonesia, bagaimana kita mengalahkan pasukan Kublai Khan, dan bagaimana crusade lanjut ke exploration, lanjut lagi ke di mana New York di trade sama Spice Islands. Nah, itu adalah sejarah yang menarik. Saya bisa 1 harian ngejelasin sejarah Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya ya guys. Pertanyaan dari Motivasi Bijak. Everybody know hiking is fun and a great travel experience. But sometimes hiking may be dangerous, especially hypothermia, as primarily occurs most commonly during mountaineering. How do you prevent hypothermia, and what's the first aid for hypothermia will you do? Pertama, segala sesuatu olahraga pasti ada resikonya. Dan some hikes you can do on the weekend, some hikes takes weeks, kayak contohnya Carlton's Pyramid di Papua. Habis itu, basically buat yang belum tahu, hypothermia adalah saat suhu badan itu turun karena tidak cukup memproduksi panas. Nah, untuk prevent hypothermia, kamu harus punya cukup nutrisi. Nah, cukup nutrisi itu gimana? Adalah kamu punya enough carbs dan balanced calories, dan punya insulation. First aid yang perlu kamu lakukan adalah hangatkan badan korban perlahan, pakai handuk, pakai jaket, warm drink. Nah, kalau misalnya bantuan akan datang, misalnya diperlukan dan dia masih menggigil, body to body contact, it's a must. Tapi itu cuma untuk kita sembari nunggu. Tapi basically jangan langsung siram air panas, harus pelan-pelan. Give them warm drink. Make sure dia makin hangat. Dan mulai dari trunk, habis itu baru ke jari-jari. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya udah mulai masuk ke kategori gender issues. Bukan, current issues, tapi mengenai gender nih sekarang. Pertanyaan dari Darmawan Iqbal, LOTY 2020. Current gender equality somehow only centered on how women can progress in our community but lacking on the exposure of toxic masculinity.
as a man, how do you handle toxic masculinity, and what piece of advice would you give to fellow men? Okay, of course, as time goes by, we get understanding of what's right and what's wrong about gender stereotypes. Ya, benar. Dan kita ini sekarang sedang dalam proses nih untuk expanding what it means to be a man. Dan menurut saya, kita juga jangan lupa, kita expanding the meaning, tapi kita ada roots juga, karena kita sebagai kita punya budaya juga, ya kita harus respect our traditional roots, tapi juga kita keeping an open mind on what's going on out there, gitu. Dan menurut saya, an ideal man adalah orang yang tidak takut untuk evolve. Dan ini adalah pertanyaan dari JB 1503. According to you, what is an ideal man or person? Gitu. Regardless of gender. Thank you. Current issues, lanjut. Ini ada dari ini ada dari Dr. Danar nih, menarik. Apa pelajaran yang bisa diambil dari Shanghai buat Indonesia yang lebih maju? Kan dulu awalnya Cina juga started dari negara berkembang kan, gitu. Karena saya lama di Shanghai juga. Menurut saya pelajaran yang bisa diambil di Indonesia adalah pentingnya public transport, seperti bus dan kereta. Ada yang setuju? Kalian setuju kan? Dan tentunya nih yang sekarang adalah akses khusus sepeda. Kalau misalnya kamu ke Shanghai, kamu ke Beijing, mereka metode transportationnya apa kalau dekat? Sepeda. Saya dulu di Shanghai, saya sepedaan terus, nggak pernah nggak sepeda. Mau saya, kecuali kantor ya, karena kantor kayak 1 jam gitu dari kota. Tapi biasanya saya sepedaan. Mau hangout sama temen, saya sepedaan. Nah, itu penting banget. Kalau kamu bikin kota yang bagus, akses publik itu harus menjadi prioritas. Karena gimana caranya orang berjalan, gimana caranya orang punya work-life balance kalau mereka stuck berjam-jam di jalanan, bener gak? Apalagi yang tinggal di kota-kota, pasti setuju. Oke. Current issue selanjutnya adalah pertanyaan dari Bang Supra, Oki Alparesi. Tanya Nino, ini pertanyaannya rada-rada dark ya. If you were in a war situation and you have the chance to save only one life, which one will you save? A kid in critical condition or a senior citizen with normal condition? Pertama, saya mau ingetin kalau misalnya ini adalah hypothetical question, oke? Jadi tergantung ya, case by case. Tapi menurut saya, a person is a person no matter how small. Itu dari Horton Hears a Who, buku dari Dr. Seuss. Dan I agree, world is not a perfect place. In war situation, saya rasa nggak ada misalnya kayak pertolongan atau nggak ada rumah sakit. Saya akan mengambil chance of survival regardless of the age. Jadi saya akan memilih senior citizen with that normal condition. Karena kalau kamu punya kid in critical condition, there's a lot of things that you have to consider. Jadi tanggung jawabnya adalah ekstra berat juga. Either way, nggak ada jawaban yang benar atau salah ya menurut saya ya. Jadi itu terserah kita. Oke. Kita masih ada 4 menit. Who am I? Kategori Who am I? Ini adalah pertanyaan dari Caturwah. Saya gabungin sama pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat kamu istimewa? Dan dari Rian Mahendra, kualitas apa yang ada pada diri kamu berbeda dengan orang lain yang membuat kamu bangga? Dan kenapa hal tersebut bisa membuat diri kamu bangga? Menurut saya, teman-teman saya selalu bilang kalau misalnya saya kayak anak kecil gitu. Kalau misalnya saya lihat sesuatu, saya kayak wow, keren banget gitu. Terus saya selalu penasaran dengan segala hal. Makanya saya suka banget nonton dokumenter. Dulu channel kesukaan saya adalah Discovery Channel sama Nat Geo. Kalau kamu putar dokumenter, pasti saya langsung stay. Terus saya berasa kayak saya expert gitu. Langsung kayak, saya tahu mengenai semua hiu. Padahal kayak baru nonton Shark Week di Discovery Channel. Tapi saya se-obses itu. Kalau saya lagi suka sesuatu, saya langsung kayak saya akan ngomong itu berbulan-bulan. Habis itu ya itu kalau misalnya udah ngomongin sesuatu ya, kalau saya udah passionate banget, saya berasa kayak saya di dunia sendiri gitu. Kayak ini kayak seru banget, this is the best thing. Dan
ya itu selalu in constant wonder. Dan yang terakhir kali ini yang saya selalu terapkan adalah appreciate small things. Jadi orang taruh misalnya kayak teh di meja saya, terus kayak this is so wonderful gitu. Just be in the moment and appreciate small things yang ada. Kalau misalnya kayak ini anginnya kayak enak ya, terus kita kayak wow, amazing banget gitu, amazing life. Dan itu yang menurut saya membedakan saya dengan orang-orang lain, yang buat saya special. And special is a good thing. Dan speaking of kayak anak kecil, pertanyaan selanjutnya mirip-mirip nih. Pertanyaan dari Carmel. What piece of advice would you offer to your 7-year-old self? Pertama, duitnya ditabung. Karena saya boros banget. But all seriousness, yeah, I think let life unfold, dan don't be in a hurry to grow up. Karena ya kita akan dewasa dengan sendirinya, tapi jadi anak kecil itu cuma sesaat aja. Gitu. Habis itu semoga nggak ini ya, nggak terlalu terharu. Habis itu kayaknya saya akan pat him in the back and say like, you got this kid, you don't have to worry. Oke, kayaknya ini udah itu semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Ada beberapa tentunya yang saya nggak bisa jawab sekarang karena waktunya juga terbatas. Dan thank you semuanya nih yang udah datang dan udah gila, ada 115 orang yang lagi stay tune. Hi everyone. It's insane. Dan terima kasih udah nemenin saya di kantor yang sepi ini. Dan saya mau ngumumin nih pemenang best question buat sesi ini, buat sesi Elmen Talks bersama Nino, wakil Kalimantan Barat. Pemenangnya adalah drum roll, Eric Akmal 87. Congratulations, kamu menang menjadi best question untuk malam ini. Dan thank you semuanya udah stay tune sampai akhir, 122 orang. Thank you so much, saya sangat humble. Salam juga buat semua yang dari Kalimantan Barat yang hari ini membawa pasukan. Thank you, many thanks. Dan anak-anak Bumi 1 dan semuanya, dan teman-teman Elmen. I think today was a good session. Saya nggak menyangka juga kalau misalnya seseru ini. I think we should do this more often ya. Oke, saya Nino, undur diri dulu dan have an awesome day, have an awesome night, have a good rest, and Elmen, trust me, it works.